balik lagi sama aku, Farinot, si pemula gardening yang selalu gagal tapi coba lagi. Aku mau update nih, tanaman-tanaman selama kurang lebih 5 bulan. Ini baru tumbuh, kira-kira usianya berapa ya, berapa minggu lah gitu. Terus ini ada cabai. Yang ini tempat semai-semaian. Nah, dan buah-buahan rencananya. Terus aku juga tadi baru mau beli kompos organik. Nah, di situ juga udah ada kompos organik, tapi belum ada planter bagnya. Ini mau dijadiin sebelah sana, mau dijadiin kompos kering gitu untuk media tanam. Nah, ini aku tanam oyong dan ini udah berbunga, tapi tinggal tunggu aja buahnya. Yang ini kacang buncis. Anginnya kenceng banget ya. Ini terong-terongan, ada terong hijau panjang, ada terong lalap. Tapi ini baru belajar berbuah. Nah, ini nih terongnya. Tuh, ini baru belajar berbuah. Kurang lebih berapa bulan ya? Pokoknya sekitar 5 bulan lah aku tanam ya. 5 bulan kalau enggak 4 bulan tuh. Ini namanya terong hijau. Baru belajar berbuah semua. Kok terong hijau sih? Terong lalap. Yang ini terong lalap. Yang ini terong ungu, tapi terong ungu belum ada tanda-tanda mau berbuah. Ada cabai itu aku lumayan tanamnya banyak. Ini jenisnya cabai keriting, terus ada cabai baja. Aku mau kasih tahu. Cabai baja yang jenis seperti ini atau cabai hijau yang besar. Bukan cabai hijau. Cabai besar. Cabai merah besar. Ini nih dia disukain sama lalat buah. Ya. Jadi kalau misalnya kalian menanam yang bentuk cabai besar seperti ini harus juga ada perangkap lalat buah. Aku udah pasang sih di titik ini tuh. Perangkap lalat buahnya wajib ya. Karena lalat buah suka banget sama cabai yang jenis kayak gini. Tapi kalau cabai keriting, nih ini aku punya juga cabai keriting. Sebenarnya ini tidak terurus yang sebelah sini, tapi kenapa ini subur sekali. Tuh, ini nggak terlalu aku urus loh, tapi subur. Kayak gitu ya, nggak terlalu diperhatikan, dia mandiri. Malah jadi subur. Nah kalau cabai yang kayak gini enggak ya, lalat buah itu nggak begitu suka gitu, maksudnya aman-aman aja. Ya ampun, ini ada tomat. Ini sebenarnya tomatnya aku disemai itu dari pasar. Ini nih, dari warung gitu ya, sisa dapur. Nah ini jadinya ternyata lebet juga kok. Tuh, lebet juga untuk tomatnya. Nah kalau yang ini adalah golden sweet, tapi belum ada yang kuning. Katanya ini tomat manis ya. Rasanya itu hampir sama kayak anggur. Kira-kira untuk tingkat kemanisannya itu sekitar 9,5 skala Brix ya. Berarti kalau misalkan tomat pasar itu ada 4,5 derajat Brix. Kalau ini 9,5 derajat Brix, berarti dia manis. 9,3 atau 9,5 derajat Brix. Jadi ini adalah tomat yang lumayan manis. Tuh, rasanya seperti anggur. Kalau anggur itu ada 11,5 derajat Brix. Ada pare juga. Parenya ini masih sangat kecil-kecil. Jadi ini tuh kok pare sih? Ini ada cipir ini masih kecil-kecil ya. Nah, ini cipir ini mencari matahari karena aku letakkan di pohon salam bersamaan, dan pohon salam ternyata dia bisa berbuah juga nih di atasnya. Cuman dia memang agak sedikit mencari matahari, tapi masih produktif kok. Tuh. Nah, ini juga ada cabai-cabai. Ini cabai-cabai itu yang pertama kali aku tanam. Selama gardening itu aku pertama kali tanam itu cabai. Jadi ini usianya sekitar 5 bulanan. Nah, yang ini jenis-jenis tomat golden sweet dan sugary. Nah, ini adalah tomat
yang paling manis. Tapi mau coba dulu untuk wilayah iklim di tempatku tinggal ini, karena dia wilayahnya agak panas, jadi dia bakal tetap manis atau dia bakal kecut guys. Kita tidak tahu, makanya aku mau eksperimen yang tomat ini. Terus nanti mau eksperimen juga soal pupuk. Jadi aku pakai pupuk organik, yaitu fermentasi gula merah. Nah, apakah dia bisa ngebooster si tomat golden sweet ini bakal menjadi manis ya? Tunggu aja, lagi eksperimen. Yang ini adalah tomat cherry biasa, tadi udah cobain, ternyata ini bukan tomat salad gitu ternyata. Yang ini itu tomat, rasanya sama seperti tomat sayur, cuman dia versi mininya aja. Ini namanya tomat apa ya? Ya kan? Kalau dibilang ini tomat salad, harusnya ujungnya lebih lancip. Dan menurut aku untuk wanginya ya, kalau tomat salad atau tomat cherry itu kan lebih wangi banget ya. Kalau yang ini itu tomatnya seperti tomat pasar sih sebetulnya, tomat buah gitu, cuman versi mini. Waduh, anginnya cakep banget. Nah ini pare, ini juga pare. Sebetulnya ini pengen diganti ya pare ini, karena aku mau ganti tanaman lain, cuman ternyata dia produktif. Tuh buahnya itu lumayan loh calonnya nih ya. Ada berapa nih buahnya? Ini ada buahnya tuh. Nah liatin itu ya kan, 1, 2, lumayan ya buahnya tuh, semua. Di sana juga pare. Ini sebenarnya aku tanamnya itu di sini guys, yang tidak terkena sinar matahari. Akhirnya dibuatkan sama suami aku, dibuatkan rambatan seperti ini, dan ternyata dia berbuah loh ya, walaupun buahnya kurang ya. Dia buahnya itu paling cuma 2. Tuh buahnya itu cuma 2 karena dia mencari matahari. Tuh. Tapi nggak apa-apa lah ya, penghias dinding. Oh ya, aku mau nunjukin calon semayan aku. Nah, ini kacang panjang ya udah ya. Terus ini ada namanya marigold sama zinnia. Ini marigold sama zinnia, terus di sini ada cabai-cabean juga, ada tomat-tomat golden sweet dan sugary juga, tapi ya udahlah, tidak terbengkalai, tidak terurus. Belum sempat guys. Terus di sini oh ya, ini ada kale-kalean, kale ya, kale atau kale. Nah, untuk kale curly ini udah sprout, tapi untuk kale nero ini ternyata baru muncul sprout, lihat deh. Nah, ini namanya kale nero. Kale nero itu baru muncul sprout. Jadi duluan si kale curly. Kale curly dulu, baru kale nero. Aku juga ada semai asparagus, tapi belum ada tanda-tanda dia sprout atau muncul tunas. Muncul benih gitu ya. Di sini ada namanya kale black magic. Kale black magic ini ternyata belum tumbuh. Sama kale scarlet apa ya ini? Iya, kayaknya ini kale scarlet. Kale scarlet ini belum juga tumbuh. Gitu. Jadi ini adalah superfood. Makanya aku mau gardening itu karena ingin memakan yang belum pernah aku makan ya guys ya. Di sini ada kemangi. Nah, ini fungsinya aku mau semai kemangi. Kemangi ini fungsinya adalah untuk mengusir hama secara alami. Jadi kita maunya nggak pakai pestisida lagi gitu biar sehat. Ya begitulah ya. Ini adalah kebun mini 5 bulanku. Karena tanam sendiri ya udahlah, bangga aja gitu ya. Padahal kebunnya cuma seuprit. Aku juga tanam bunga matahari. Nah, fungsinya bunga matahari ini adalah penyubur tanah. Jadi karena kita kan tanahnya itu kadang ngasal ya, ngambil dari bekas bakaran gitu. Jadi kita booster pakai bunga matahari sebagai dokter tanah. Nah ini baru semai bunga matahari. Jadi apa yang ditanam itu dia nggak sia-sia ya. Kayak bunga matahari ini aku tanam sebagai booster tanah karena dia fungsinya penyubur tanah. Nah, kalau misalnya zinnia dan marigold itu pengusir hama alami. Jadi kita mungkin tidak akan pakai pestisida lagi gitu. Ini ada lencak juga. Nah, lencak itu ternyata bisa tanam di pot yang lumayan kecil seperti ini, cuman dia boros banget sama air. Jadi kalau misalnya telat
nyiram biasanya dia bakal layu dan hampir kering gitu. Nah, untuk bedengan yang di sini ya, raised bed yang ini itu sebetulnya tidak terkena sinar matahari, tapi aku cari tanaman-tanaman yang memang survive di walaupun dia minim mataharinya gitu. Contohnya ada chaisim, ada pakcoy, sawi pagoda juga ya, walaupun memang pertumbuhannya tidak maksimal tapi ternyata dia masih bisa survive untuk di raised bed yang ini. Begitu ya. Tapi kayaknya di sini ada bayam. Aku sebar bayam. Apa ini kan karena terlalu kebanyakan ya aku sebarnya di sebelah sini. Dia pertumbuhannya tidak maksimal. Banyak yang kayaknya busuk itu ya. Tapi ya udahlah ya, kita lihat aja nanti apakah dia bisa atau survive di tempat yang kurang sinar matahari gitu. Tadinya ini sebenarnya kangkung sebelah sini. Kangkung itu kan banyak yang bilang dia tidak terkena matahari juga bagus gitu. Ternyata tidak guys. Kangkung itu kalau dia kurang matahari dia itu akan mencari cahaya dan bentuknya itu seperti mie ya. Rasanya juga nggak lembut, agak keras gitu. Jadi ini kita ambil aja. Kita manfaatin kemarin ya. Kita rombak lagi. Si kangkungnya kita manfaatin sebagai kompos organik. Itu perkembangan kebun mini aku ya yang selama 5 bulan ini aku tanam. Belum terlalu banyak tapi kedepannya aku pengen menanam lebih banyak lagi. Maunya sih dipenuhin. Ini nih cuman sekitar berapa ya, ukurannya 6 kali 5 meter aja. Tapi aku manfaatin juga yang memang terkena sinar matahari karena hampir semua tanaman itu penyuka matahari ya guys ya. Semua butuh matahari gitu. Jadi seperti ini. Oh iya, ini juga ada pagoda nih. Aku kelilingin aja, ngide aja kelilingin sumur. Nah, kalau di sebelah sana sebenarnya kelihatan itu kayak lapang gitu ya. Padahal ini kurang sebenarnya mataharinya. Justru yang full matahari adalah yang kutanam terong-terongan ini. Ini full kena matahari sampai sana tuh. Gitu. Nah, ini rencananya kan aku ada hidroponik ya, paralon maksudnya. Ini mau hidroponik kecil-kecilan, jadi cuman tanam pakcoy atau selada gitu ya. Karena manfaatin apa yang ada, karena itu udah lumayan lama ada di sini, jadi mau aku manfaatin lagi. Gitu. Ya, walaupun kebun seuprit kayak gini ya, tapi kita bangga aja karena kita yang tanam. Guys, belum lengkap tanaman, makanya nanti kalau misalnya ditambah sama bunga-bungaan kayaknya bakal jadi lebih estetik dan lebih cantik lagi kan. Ini juga aku lagi tanam buah ya, untuk rame-ramein aja kebun mini aku gitu ya, walaupun dia nanti bakal berebut matahari sama tanaman yang lain karena sinar mataharinya tidak semua kena gitu. Nah, ada 3 stroberi. Ini stroberinya California. Aku nggak tahu ini stroberi sebenarnya jenisnya manis apa. Menurut aku sih ini jenis yang asam ya. Tapi aku coba tanam juga. Ini stroberi 3 biji. Ini tuh baru banget datang sekitar 2 hari yang lalu dan layu banget, udah mau kayak nggak niat hidup kayaknya awalnya ya. Tapi kita booster, makanya kalau pertama kali membeli online, bibit online, kita harus persiapan B1 ya. B1 itu penting supaya tanaman itu tidak stres. Nah, ini aku beli online juga katanya ya. Ini adalah jeruk jenis santang madu. Nah ya, tapi aku nggak tahu ya, namanya seller, kita nggak tahu nanti ini jeruk apa, bisa jadi jeruk kecut ya, nggak tahu ya. Mudah-mudahan ini beneran jeruk manis atau jeruk santang madu, itu makin seneng sih. Cuman ya 50% lah percayanya, soalnya banyak banget seller-seller nakal yang bilangnya jeruk santang madu tapi ternyata yang dikirimnya jeruk cokun, terus jeruk nipis, jangan-jangan ya, jeruk asamnya luar biasa. Nah, ini juga ada jambu. Ini jambunya jambu apa ya, pokoknya jambu hijau gitulah, nggak tahu ya jenisnya, cuman katanya sih manis. Ada murbei juga. Nah, murbei untuk hiasan gitu di sini, sambil aku juga suka kok beri-berian.
Terus di sini ada namanya, nah aku juga tanam. Ya ampun, lihat ini kayak gak niat. Ini adalah jambu Australia. Ya, lihat kayak gak niat. Cuman dua helai. Ini adalah jambu Australia. Mudah-mudahan dia survive ya di tempat ini. Ini jambu obat. Kalau banyak yang bilang adalah jambu obat untuk penyakit dalam. Ya, warnanya itu ungu, daunnya ungu. Nah, daripada aku ambil jambu kristal, jadi aku ambil jambu untuk obat aja gitu. Ini banyak banget kaya antioksidan ya, karena dia warnanya ungu. Katanya untuk rasanya ini rasanya lebih kaya dibandingkan sama jambu kristal. Kalau jambu kristal itu dominannya lebih ke manis aja. Nah, kalau ini nih dominannya lebih ke fruity, rasa fruity plus ditambah ada rasa asam sedikit gitu. Jadinya jauh lebih kaya rasanya. Aku pengen nyoba. Awas aja nanti sepet ya. Begitu update tanaman ya. Seperti ini, guys. Ini tuh ada kolam, ini tuh awalnya kolam ikan ya. Nah, tapi ini agak terbengkalai. Tadi aku pengen nanem lagi. Aku nanti mau pelihara ikan juga kayaknya di sini, tapi nggak tahu kapan. Nah, ini atasnya karena dia mataharinya lumayan, jadi aku kasih bibit-bibit cabai. Tuh, lumayan rimbun sih, walaupun belum berwarna-warni, ya bunga aja masih disemai ya kan. Oh iya, untuk kebun miniku ini jarang ada lebah dan kupu-kupu. Yang ada lalat buah, ya kan. Nah, nanti kalau memang jadi ya untuk pare, untuk oyong itu aku polinasi mandiri, guys. Dan bukan tomat ya. Tomat pun gitu. Itu aku tekniknya teknik sentil. Jadi untuk membantu penyerbukan kayak pare gini. Ini kan pare jadi tuh karena polinasi mandiri. Iya. Harapan aku sih sebetulnya pengennya kebun ini nanti lebih warna-warni lagi dan lebih banyak gitu, karena kalau ini kan jenisnya ya cabai yang penting itu paling pokok penting, terong, terus sama ini ada kol juga, ada brokoli tapi cuma cuma satu batang, ada pakcoy juga, sudah kacang-kacangan juga tapi baru banget disemai sebetulnya ini nih ya. Paling segitu aja tur kecil-kecilan aku dengan kebun seuprit aku ini ya. Namanya wajar karena baru 5 bulan aja aku gardening. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kalau video ini bermanfaat, siapa tahu kita bangun bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng ya. Terima kasih udah nonton. Bye bye, see you in the next video ya.